Ya, perkenalkan nama saya Gani, saya Technical Advisor dari Senex Metadata Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan mengenai cara membuat mengcreate VM baru dalam Nutanix Cluster AHV, ya, membuat fresh VM, ya, dengan fresh installation OS-nya melalui file image ISO. Oke, untuk membuat VM, kita bisa lakukan dengan dashboard manajemen Nutanix, baik itu Prism Element ataupun Prism Central. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikannya melalui Prism Element ya. Oke, untuk membuat VM, kita tinggal masuk ke Prism Elementnya, lalu masuk ke menu VM, dan di bagian atas ini kita tinggal ngeklik Create VM untuk men-trigger membuat VM baru. Kita ketik namanya, nama VM-nya. Saya ambil contoh VM test, ya. Deskripsinya kalian bisa mengisi tes cara bikin VM, bebas lah ini. Time zone-nya karena saya di Indonesia, saya buat Jakarta, ya. Berapa banyak vCPU-nya, ya. Kalau kita analogikan ke mesin fisikal, berapa banyak soketnya ya dalam servernya atau dalam VM-nya. Ya, kita isi misalnya 2, lalu core per vCPU-nya berapa? 4. Artinya kalau dia ada 2 soket dan per soket itu dia punya 4 core, artinya di sini totalnya ada 8 core ya. Lalu memorinya kasih 8. Ya, ini boot configuration-nya, mau dipilih legacy atau UEFI. Ya, biarin defaultnya aja legacy. Nah, lalu kita configure disknya, baik itu CD-ROM maupun disk array ya. Oke, CD-ROM-nya karena kita mau melalui ISO, ya. Jadi kita pilih sebelumnya, di video sebelumnya sudah menjelaskan ya, bagaimana cara memasukkan image di template atau di image configuration dari Nutanix ya. Jadi ini filenya sudah ada. Image service, kita tinggal pilih ya, CD-ROM-nya mau interface-nya apa, IDE, SATA, atau NVMe, ya. Karena CD-ROM nggak butuh cepet-cepet ya, CD-ROM kita cukup pakai IDE aja. Lalu image-nya nih. Oke, image-nya kita pilih di sini. Ya, misalnya saya ingin install Windows 7, berarti saya masukkan ISO Windows 7. Ya, tinggal update. Lalu kita masukin disknya ya. Disknya disknya pun sama. Bus type-nya itu kita bisa pilih dari SCSI, PCI, IDE, SATA atau NVMe. Ya, saya ingin memberikan contoh di sini. Saya kasih dulu kontainernya bebas, kita mau pilih. Ya, sudah kita pilih kontainernya. Di sini kita pakai yang default kontainer. Ini kurang lebih 30 GB. Ya, saya pakai sebagai sampel 30 GB. Saya add, saya buat yang baru, pakai yang SATA. Ini hanya untuk tes saja ya. Ya, saya sampel 30 GB juga. Saya buat yang baru lagi, saya ambil cache IDE 30 GB. Dan perlu diingat ya, ketika kita ingin menginstal create VM dengan fresh installation Windows ya, dan ada storage kita yang menggunakan interface SCSI, kita juga harus memasukkan dalam CD-ROM itu file Nutanix Virtual I/O. Ya, Virtual I/O ini bisa di-download di My Nutanix ya. Ini untuk driver-driver virtual VM-VM ya. Jadi VM itu bisa dapat LAN itu karena ada driver dari sini. Kenapa harus kita install? Kenapa harus kita sertakan? Karena kita di sini ada salah satu disk yang menggunakan SCSI. Sedangkan kita tahu ya, kalau di mesin fisikal untuk menjalankan SCSI disk atau SAS disk
itu kita membutuhkan SAS controller, entah itu yang berupa HBA controller ataupun RAID controller. Nah, kita di sini membutuhkan Virtual I/O untuk menginstal driver, ya, driver RAID controller atau SAS controller, ya. Ini SAS controller itu dalam bentuk virtual, ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan ya fungsinya. Oke, network adapternya kita bisa pilih ya. CVM ini nanti akan masuk ke VLAN berapa. Saya kasih VLAN natif aja Nutanix. Lalu ada host affinity-nya, kita nggak usah set lah, biar kita set default aja. Dan kita tinggal save. Lalu kita cari VM-nya untuk kita power on. Ya, tadi VM test ya. Oke, ini ya, ini VM-nya. Kita power on. Ya, tunggu sebentar, lalu kita tinggal launch console ya, agar kita bisa meremote. Ya, karena ini belum ada OS-nya ya, maka dia masuk ke session Windows installation ya dari CD-ROM Windows tadi. Oke, tunggu sejenak. Oke. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana keahlian kita menginstal Windows ya. Oke, English, next, install. Nah, kita pilih Windows-nya, saya ambil contoh Windows 7 Pro, misalnya F64. Next, custom. Nah, sini kita lihat tadi ya, kita lihat di sini di VM test kita ada 3 disk ya. Yang IDE 30 GB, yang SATA 30 GB, yang SCSI 30 GB. Tapi kenapa di sini cuma ada 2 doang? Itulah tadi. Karena SCSI di SAS-nya itu belum terbaca karena di dalam VM ini belum terinstall SAS controllernya. Maka tadi kita butuhkan Virtual I/O. Jadi kita tinggal load driver, kita browse, kita masuk ke driver Virtual I/O tadi, kita cari yang sesuai dengan OS kita, Windows 7 di sini, 64. Nah, ini kasih pass-through controllernya ya. Oke. Sorry. Ini salah nih Windowsnya. Ulangin aja deh. Ini Windows 32 tadi ya. Oke. Mulai masuk proses instalasinya Virtual I/O untuk kasih pass-through controllernya. Oke, tunggu sebentar. Oke, dan sudah terbaca kasih controllernya. Jadi kita tinggal install
Seperti biasa, Dan akan mulai dan tinggal tunggu progresnya. Oke, kalau misalnya untuk Linux bagaimana? Linux prosesnya sama, cuman karena Linux dia tidak butuh lagi eh, apa namanya software virtual I/O untuk kasih SAS controllernya. Ya. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.